Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di bidang sumber daya alam sangat pesat dan memberikan dampak besar terhadap pengelolaan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa perkembangan utama. Yang pertama ada eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Teknologi pemanfaatan digital, pemanfaatan drone, satelit, dan GIS atau Geographic Information STEM. Untuk eksplorasi sumber daya alam seperti tambang, air, dan tanah. Sensor bawah tanah. Teknologi geofisika seperti ground penetrating radar GPR untuk mendeteksi mineral, minyak, atau gas bumi dengan lebih akurat. Yang kedua, ada teknologi ramah lingkungan. Energi terbuka, pengembangan teknologi pembangkitan listrik, tenaga surya, angin, dan biomasa sebagai pengganti energi fosil. Teknologi penambangan hijau. Rekayasa teknik untuk mengurangi dampak lingkungan dalam kegiatan pertambangan seperti teknik bioremediasi untuk memulihkan lahan pasca tambang. Yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya air. Teknologi desalinasi, pengubahan air laut menjadi layaknya minuman dan biaya yang lebih efisien menggunakan teknologi membran nano. Sistem irigasi pintar, sensor otomatis masuk mengatur penggunaan air sesuai kebutuhan tanaman secara real time. Yang keempat ada pengelolaan hutan. Satelit memanfaatkan hutan. Penggunaan teknologi remote sensing untuk mendeteksi deforestasi, kebakaran hutan, bioteknologi pohon cepat tumbuh, rekayasa genetik pohon untuk meningkatkan perubahan dan kemampuan menyerap karbon. Yang kelima ada pengelolaan tanah, precision farming, sistem berbasis data untuk meningkatkan hasil pertanian melalui pemantauan kualitas tanah, kelembaban, dan unsur hara. Restorasi tanah, penggunaan mikroba dan teknologi enzimatik untuk membersihkan tanah dari polutan. Yang keenam ada teknologi pengelolaan limbah, rekayasa pengelolaan limbah tambang, teknologi pengelolaan taling untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah organik, bioteknologi pengolahan limbah menjadi energi biogas atau pupuk organik. Yang ketujuh ada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Teknologi penangkapan karbon atau CCUS menangkap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer untuk emisi industri. Pemantauan perubahan iklim. Sistem berbasis satelit atau AI untuk memantau dampak perubahan iklim terhadap sumber daya alam. Yang terakhir ada pendidikan kolaborasi global, big data, dan AI. Analisis data besar untuk prediksi ketersediaan sumber daya alam secara global. Platform pengetahuan terbuka, kolaborasi internasional untuk berbagai teknologi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengaruh positif perkembangan iptek. Yang pertama ada kemudahan akses informasi. Informasi bisa diakses dengan cepat melalui internet, mempercepat pembelajaran dan komunikasi. Yang kedua ada efisiensi kerja. Teknologi mempercepat proses kerja seperti penggunaan mesin otomatis di pabrik atau aplikasi kerja. Yang ketiga ada kemajuan di bidang kesehatan. Alat medis canggih seperti MRI, CT scan, hingga telemedicine membantu diagnosis dan pengobatan. Yang keempat ada kemajuan ekonomi. Ekonomi dan free tech mempermudah transaksi, pembuka peluang bisnis baru.
Yang kelima ada peningkatan kualitas hidup. Teknologi rumah pintar, kendaraan listrik hingga gadget memudahkan kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam membangun infrastruktur. Teknologi modern mempercepat pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi. Nah, pengaruh negatif perkembangan iptek. Yang pertama ada kesenjangan sosial dan digital. Tidak semua orang punya akses ke teknologi sehingga kesenjangan semakin lebar. Yang kedua ada ketergantungan teknologi. Orang menjadi terlalu bergantung pada gadget, mengurangi internet sosial langsung. Yang ketiga ada penggunaan teknologi. Otomatisasi menggantikan pekerjaan manusia di beberapa sektor menyebabkan pengangguran. Yang keempat ada kerusakan lingkungan. Limbah elektronik atau e-waste meningkatkan serta eksploitasi sumber daya alam untuk teknologi. Yang kelima ada keamanan dan privasi. Ancaman kesejahteraan siber seperti pencurian data, penipuan online, hingga hacking. Yang keenam dan yang terakhir adalah penyebab informasi negatif. Hoax dan konten negatif mudah tersebar melalui media sosial, mempengaruhi opini publik. Agar iptek memberikan lebih banyak dampak positif, perlu edukasi dan regulasi yang tepat. Penggunanya harus bertanggung jawab dan diimbangi dengan kesadaran sosial dan etika. Sikap selektif warga negara terhadap kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sumber daya alam sangat penting untuk memastikan bahwa kemajuan tersebut memberikan manfaat maksimal tanpa merusak lingkungan atau melanggar nilai-nilai sosial. Berikut adalah sikap selektif yang dapat diambil. Pertama, memilih teknologi yang ramah lingkungan. Mengutamakan teknologi yang mendukung pelestarian lingkungan seperti energi terbarukan, surya, angin, hidro. Menolak penggunaan teknologi yang menyebabkan kerusakan ekologis seperti praktik penambangan yang tidak bertanggung jawab. 2. Mendukung kebijakan berbasis keberlanjutan. Memilih program atau proyek iptek yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Mengawasi pelaksanaan teknologi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam secara bijak. Mengurangi konsumsi sumber daya alam atau energi yang berasal dari bahan bakar fosil dan beralih ke energi ramah lingkungan. Memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dengan meminimalisir pemborosan. Yang keempat, mengedepankan etika dan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menolak eksploitasi sumber daya alam yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau masyarakat lokal. Mendukung teknologi yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak. Yang kelima, berperan aktif dalam pendidikan dan penyadaran. Mengikuti perkembangan iptek dan menilai dampaknya berdasarkan fakta dan penelitian ilmiah. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih teknologi yang bermanfaat tanpa merusak lingkungan. Yang keenam, mendukung pengawasan dan regulasi, memastikan bahwa penerapan teknologi telah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Melaporkan pelanggaran atau penyalahgunaan teknologi yang merugikan lingkungan atau masyarakat. Yang ketujuh, menerapkan prinsip 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Menerapkan teknologi yang mendukung daur ulang dan pengurangan limbah, terutama dari hasil eksploitasi sumber daya alam. Mengadopsi gaya hidup yang mendukung keberlanjutan, seperti menggunakan produk yang ramah lingkungan. Dari kesimpulannya, sikap selektif warga negara terhadap kemajuan iptek di bidang sumber daya alam mencakup pemilihan teknologi yang beretika, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan bersama. Dengan sikap ini, kemajuan iptek dapat memberikan dampak positif tanpa mengorbankan kelestarian alam dan kualitas hidup generasi mendatang. Selanjutnya, macam-macam kekayaan alam Indonesia. Yang pertama, potensi hutan. Selain menjadi paru-paru dunia dan menopang air agar tidak terjadi erosi, hutan merupakan salah satu potensi terbesar Indonesia. Mengutip buku Eksplor Ilmu Pengetahuan Sosial, Jilid 2 oleh Dwi Sumpaniwati, menurut Kementerian Perhutanan 2011, Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan mencapai 99,6 hektar atau sekitar 52,23% dari seluruh wilayah Indonesia.
Luasnya hutan Indonesia masih bisa dijumpai di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Menurut laman Kemendikbud, Indonesia pun mencatat menjadi pengekspor kayu terbesar di dunia. Selain itu, hutan juga sumber pangan di obat-obatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, potensi laut. Luas laut Indonesia mencapai 2/3 dari keseluruhan wilayahnya. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang begitu besar. Menurut FAO atau Food Agricultural Organization, potensi lestari sumber daya laut berupa perikanan tertangkap di Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun, dengan tingkat pemanfaatan sekitar 5,71 ton per tahun. Ada juga kerang mutiara, rumput laut, dan karang yang bisa dijadikan potensi kelautan di Indonesia. Jumlah dan kualitas mutiara di Indonesia juga tidak perlu diragukan lagi. 3. Potensi tambang. Indonesia juga kaya dengan sumber daya tambang, baik di laut maupun di darat. Hasil tambang di Indonesia menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat begitu penting untuk menunjang aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu contoh potensi sumber daya tambang adalah minyak bumi yang sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Minyak bumi juga masih dipakai pemerintah untuk menjalankan pembangkit listrik. Adapun contoh dari sumber daya tambang di Indonesia lainnya adalah gas bumi, gas alam, batu bara, bauksit, pasir basi, emas, timah, tembaga, nikel, mangan, belerang, aspal, hingga yodium. Keempat, potensi tanah. Tanah sangatlah dibutuhkan manusia untuk kehidupan, baik untuk bercocok tanam, pembangunan, atau jalan. Tanah di Indonesia pada umumnya cocok ditumbuhi tumbuhan seperti padi, jagung, kayu jati, dan lain sebagainya. Sebagian besar lahan di Indonesia menghasilkan kualitas pertanian yang baik untuk diperdagangkan. Indonesia sendiri menjadi negara penghasil kelapa sawit, tembakau, kakao, dan juga rempah-rempah terbesar di dunia. Tak hanya itu, sektor peternakan Indonesia juga mempunyai potensi ekspor yang baik dalam produksi kulit olahan. Yang kelima, potensi air. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, seperti minum hingga mandi, air juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Aset sumber daya air berupa infrastruktur yang terdapat di Indonesia di antara jaringan irigasi, bendungan, waduk, pintu air, tanggul laut, atau tanggul dan tebing jalan. 6. Potensi udara. Udara begitu penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Selain untuk bernafas, udara juga dibutuhkan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nantinya, hasil dari fotosintesis yang berupa bahan makanan dan oksigen bisa dinikmati oleh manusia atau hewan. Udara juga mempunyai potensi sumber daya alam yang dibutuhkan dalam pembangunan sebuah negara, yaitu sebagai pembangkit listrik. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga angin yang dikenal dengan PLTB dibangun pada tahun 2018 di Sulawesi Selatan. PLTB ini dapat memangkas penggunaan bahan bakar minyak. Adapun potensi lainnya dari udara yaitu penyerapan radiasi sinar UV dari matahari, pemancar telekomunikasi, pengolahan makanan, dan juga penyebaran spora tumbuhan melalui udara. Yang ketujuh, potensi pariwisata. Indonesia juga sangat unggul dalam hal pariwisata. Pariwisata Indonesia dapat menopang perekonomian masyarakat dengan mendatangkan turis dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya turis yang datang untuk melihat keindahan alam dan peninggalan sejarah di Indonesia, masyarakat bisa menawarkan hasil karyanya untuk dijual, sehingga kedatangan turis bisa berdampak baik bagi perekonomian warga. Itulah berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Pemberian Tuhan Yang Maha Esa patut kita syukuri sehingga kita selalu ingat untuk menjaga alam dengan baik. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK dalam pengelolaan sumber daya alam atau SDA dapat memberikan dampak besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Beberapa contohnya adalah: yang pertama ada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. IPTEK dapat membantu dalam mengelola sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, seperti teknologi, sistem pertanian modern, pemanfaatan energi terbarukan, dan teknik pengolahan hutan yang berbasis pada penelitian ilmiah. Dapat mengurangi eksploitasi berlebihan dan memperbaiki kualitas lingkungan. Yang kedua ada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan.
Dengan aplikasi teknologi pertanian dan perikanan yang lebih canggih, petani dan nelayan dapat meningkatkan hasil produksi mereka sehingga meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan di masyarakat. Yang ketiga, ada pengembangan energi terbarukan. Menggunakan IPTEK untuk mengembangkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menurunkan polusi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya, yang keempat, peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi. Penggunaan IPTEK dalam membangun infrastruktur yang efisien dan penggunaan teknologi informasi yang cepat dapat mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup rakyat. Yang selanjutnya, yang terakhir itu yang nomor 5 adalah inovasi dalam pengelolaan air dan sumber daya alam lainnya. IPTEK dapat digunakan untuk menemukan metode dalam mengelola air, mengurangi pencemaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam lainnya secara lebih ramah lingkungan. Secara keseluruhan, IPTEK dapat mempercepat kemajuan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan memastikan sumber daya alam dikelola secara baik dan bijaksana untuk kepentingan generasi mendatang. Selanjutnya ada pengaturan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK terkait sumber daya alam diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, tergantung konteksnya. Sebagai berikut adalah beberapa undang-undang yang relevan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau UU Sisnas IPTEK. UU ini mengatur pengelolaan dan pengembangan IPTEK, termasuk aplikasinya dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalamnya terdapat pengaturan tentang pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mengatur pemanfaatan teknologi untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam migas secara efektif dan efisien. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau UU Minerba, membahas penerapan teknologi dalam kegiatan pertambangan untuk efisiensi dan perlindungan lingkungan. Yang terakhir ada nomor 5 ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air atau dicabut, tetapi pengaturannya digantikan UU SDA Nomor 17 Tahun 2019 mengatur pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan sumber daya air. Setiap undang-undang ini mencakup aspek IPTEK yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam secara spesifik. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi secara efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Yang pertama, sumber daya air dengan cara irigasi tetes untuk efisiensi penggunaan air. Nah, yang kedua, yaitu pengelolaan sumber daya tanah dengan terasering untuk mencegah erosi di lahan miring. Yang ketiga, sumber daya hutan
dengan cara reboisasi atau penanaman pohon kembali untuk mencegah erosi dan meningkatkan cadangan karbon. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu pengelolaan sumber daya laut dengan cara budidaya perikanan. Nah, lalu yang terakhir yaitu pengelolaan keanekaragaman hayati dengan cara konservasi satwa liar. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya telah menghasilkan berbagai teknologi yang memanfaatkan alam secara optimal. Ada 6 jenis teknologi yang akan saya jelaskan contohnya. Yang pertama adalah teknologi energi terbarukan, yang kedua teknologi pengolahan minyak dan gas bumi, yang ketiga teknologi pengolahan sumber daya laut, yang keempat teknologi hasil hutan, yang kelima teknologi pertanian dan perkebunan, dan yang terakhir teknologi pengolahan hasil tambang. Nah, masuk ke jenis yang pertama yaitu ada teknologi energi terbarukan. Nah, contohnya itu PLTP Kamojang yang terletak di Jawa Barat. Nah, PLTP Kamojang ini memanfaatkan teknologi panas bumi untuk menghasilkan energi listrik. Menggunakan turbin uap, energi panas dari perut bumi diubah menjadi energi listrik. Lalu untuk jenis yang kedua dari teknologi energi terbarukan yaitu PLTS Terapung Waduk Cirata. PLTS Terapung di Waduk Cirata menggunakan teknologi panel surya terapung untuk menghasilkan listrik ramah lingkungan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan di atas air. Lalu masuk ke jenis yang ketiga, yaitu contoh dari teknologi pengolahan minyak dan gas bumi. Misalnya PT Kilang Pertamina yang ada di Balikpapan. PT Kilang Pertamina di Balikpapan ini menggunakan teknologi penghilangan minyak mentah untuk menghasilkan bahan bakar berkualitas tinggi, seperti bensin, solar, dan aftur, yang mendukung kebutuhan energi nasional. Nah, lalu masuk ke jenis selanjutnya yaitu contoh dari teknologi pengolahan sumber daya laut. Contohnya industri pengolahan ikan yang ada di Bitung. Industri ini menggunakan teknologi pembukuan dan pengolahan modern untuk menghasilkan produk olahan ikan, seperti filet, surimi, dan produk beku lainnya untuk menggunakan kebutuhan domestik maupun ekspor. Nah, selanjutnya yaitu jenis dari teknologi pengolahan hasil hutan. Contohnya PT Riau Andalan Pulp and Paper, yaitu menggunakan teknologi efisien dan ramah lingkungan untuk mengolah kayu menjadi pulp dan kertas berkualitas tinggi, yang mendukung kebutuhan domestik dan ekspor. Untuk jenis selanjutnya yaitu teknologi pertanian dan perkebunan. Contohnya PT Wilmar. PT Wilmar ini mengolah kelapa sawit menjadi minyak mentah atau biodiesel dan produk turunan lainnya dengan teknologi modern mendukung energi terbarukan. Dan yang terakhir yaitu contoh dari jenis teknologi pengolahan hasil tambang. Contoh yang pertama yaitu PT Inalum. PT Inalum memanfaatkan teknologi pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium, bahan dasar untuk berbagai kebutuhan industri, seperti transportasi dan konstruksi. Nah, PT Inalum ini terletak di Sumatera Utara. Dan contoh kedua dari jenis teknologi pengolahan hasil tambang yaitu PT Freeport. Siapa sih yang nggak tahu PT Freeport? PT terbesar tambang yang ada di Papua. PT Freeport menggunakan teknologi modern untuk menambang dan mengolah logam mulia seperti emas, tembaga, dan perak dari tambang Grasberg, yang merupakan salah satu tambang terbesar di dunia. Nah, jadi PT Freeport ini bukan hanya PT tambang terbesar di Indonesia, tapi salah satu PT tambang terbesar di dunia. Nah, sekarang masuk ke perbandingan dari segi sumber daya alam yang menghasilkan teknologinya. Perbandingan antara Indonesia dan luar negeri gimana sih? Nah, yang pertama dari teknologi energi surya atau PLTS.
Di Indonesia ada PLTS Terapung Cirata yang merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara. Namun, di Cina sebagai pemimpin global di energi surya, memiliki kapasitas yang lebih dari PLTS Terapung Cirata. Proyek mereka seperti PLTS Terapung di Huainan lebih besar dan didukung oleh industri panel surya yang kuat. Jadi jelas bahwa Cina lebih kuat PLTS-nya dibanding Indonesia. Lalu yang kedua, teknologi pengolahan minyak dan gas. Misalnya di Indonesia ada PT Kilang seperti di Balikpapan yang menggunakan teknologi pengolahan minyak mentah menjadi produk jadi. Namun di Arab Saudi jauh lebih besar, yaitu melalui Saudi Aramco memiliki teknologi penghilangan minyak paling canggih dan kapasitas besar, seperti kilang Ras Tanura yang menjadi salah satu kilang terbesar di dunia. Nah, selanjutnya yaitu teknologi pengolahan hasil tambang. Di Indonesia sendiri ada PT Freeport menghasilkan tembaga dan emas dengan teknologi canggih. Namun, sebagian besar hasil tambangnya masih diekspor dalam bentuk mentah. Nah, sedangkan di Australia, yaitu memimpin dalam pengolahan hasil tambang seperti tembaga, emas, dan aluminium. Mereka memiliki fasilitas pengolahan modern dan fokus pada ekspor produk bernilai tambah. Lalu selanjutnya ada teknologi pengolahan hasil hutan. Di Indonesia ada PT RAPP atau PT Riau Andalan Pulp and Paper. Sedangkan di Kanada merupakan pemain besar dalam industri pulp dan kertas, menggunakan teknologi mutakhir untuk efisiensi produksi dan keberlanjutan lingkungan. Nah, lalu selanjutnya teknologi pengolahan sumber daya laut. Perbandingannya gimana sih? Nah, di Indonesia adalah salah satu produsen ikan terbesar di dunia. Teknologi pembukuan dan pengolahan modern seperti di Bitung mendukung ekspor produk olahan ikan. Sedangkan di Norwegia terkenal dengan teknologi canggih dalam industri perikanan, seperti aquaculture dan pengolahan salmon. Mereka memanfaatkan teknologi otomatisasi tinggi untuk menjaga kualitas produk ekspor. Nah, jadi kesimpulan umumnya dari berbagai teknologi yang dibandingkan antara Indonesia dan luar negeri, yaitu Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Namun dalam hal teknologi, beberapa negara lain lebih unggul, karena yang pertama, inovasi teknologi mereka lebih canggih. Yang kedua, fokus pada produk bernilai tambah. Dan yang ketiga, dukungan infrastruktur dan investasi yang lebih besar. Jadi, Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang sudah saya sebutkan tadi, Indonesia perlu memperkuat riset, pengembangan teknologi, dan investasi pada pengolahan hasil sumber daya alam secara optimal.